Balik lagi bareng Vince Modified. Kali ini dapat pasien Supra lagi nih guys ya. Kondisinya cukup oke ya untuk bahan restorasi. Ini cuma lama udah diem motornya. Jadi rencananya ini mau kita kembalikan standar. Pelek juga nanti dipakein jari-jari. Cuma nanti ada sedikit ubahan di bagian mesin. Kita bikin supaya performanya lebih bagus. Karena kan Supra yang 100 cc ini ya kalian bisa tahu sendiri ya, untuk pengguna Supra tenaganya ya segitu adanya ya. Larinya juga segitu-gitunya aja. Nah, ini nanti bakalan kita upgrade ya. Jadi nanti upgrade-nya itu yang kita lakukan, yang pertama karburator kita ganti pakai punya Karisma. Lalu noken as kita ganti pakai BRT yang RRA tipe T1 ya. Untuk pair clap juga nanti bakalan kita ubah pakai punyanya Shogun ya. Terus pakai yang orisinil ya, pakai orisinil Shogun orisinil. Terus untuk piston juga nanti bakalan kita quarter, kita kembalikan lagi kompresinya biar padat lagi itu ya. Nanti kita quarter, kita piston pakai VIM. Kita cari VIM kalau nggak salah tipe VIM 41 atau 42 saya lupa. Itu modelnya model untuk C series tapi dia agak jenong gitu, jadi kompresinya lebih padat. Untuk knalpot tetap standar ya. Pokoknya untuk mesin seperti itu kurang lebihnya. Jok juga nanti bakalan distandarin. Nah, ini kebetulan bagian bak kopling ini sudah pernah dipasang kopling manual ya, dan dikembalikan standar lagi. Tapi ini nanti untuk bak kopling ini nanti kita cariin copotan aja. Nanti kita cariin copotan terus bakalan kita cat ulang ya. Karena kalau misalkan ini kita tutup ya, kita buang terus kita las lagi kurang bagus ya. Jadi nanti kita ganti aja. Terus juga ini bekas dicoak, nanti cover bodinya ini bakalan kita ganti, yang cover aki. Terus untuk batok ini cover yang bodi kasarnya nanti bakalan kita ganti semua. Karena ini udah berisik banget bodinya. Ya. Tuh. Cover bodinya udah berisik banget. Walaupun sebetulnya kondisinya masih bagus ya. Tapi nanti kita coba bongkar, kalau memang ternyata masih bagus baut-bautnya semua, mungkin nanti kita tetap pakai, tapi mungkin nanti ada sedikit kita akalin supaya dia nggak terlalu berisik. Tapi nanti itu kita menyesuaikan kondisi ya gitu. Oke, kurang lebih motornya seperti ini ya. Untuk mesin sendiri sih ini bensinnya nggak ada ya. Tapi kata ownernya sih ini motornya hidup normal. Cuman ini ada kendala sedikit di bagian rem, itu macet ya. Ya kurang lebih pokoknya motornya seperti ini. Kita langsung eksekusi aja, nanti kita langsung bongkar. Prosesnya kayak gimana silahkan ditonton aja. Oh ya, sebelum nonton sampai habis, buat kalian yang nanya lokasi dan lain sebagainya, cek dulu kolom deskripsi atau dilihat di pojok kiri atas ini ada ya. Sering banget banyak yang nanya lokasinya di mana, lokasinya di mana. Padahal dari detik pertama video ini sudah tayang aja itu ada di pojok kiri atas ada, terus di judul di awal itu juga di bawah sini juga ada tulisannya gitu ya. Jadi buat yang kalian nanya-nanya lokasi dan lain sebagainya, kontak segala macem, itu ada di kolom deskripsi. Tapi kalau masih ada juga yang nanya, itu nggak akan saya bales ya, karena sudah tertulis jelas gitu. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mulai proses pembongkaran total ya. Kemarin kita mulai dari kaki-kaki cover body dulu. Sekarang bagian kaki-kaki dan rangka mau kita pretelin. Sasis mau kita cat ulang lagi biar seger lagi ya. Terus juga kaki-kaki ini mau kita powder coat, terutama bagian arem, standar tengah, standar samping, bar step depan, footstep kanan kiri, tabung shock depan, itu bakalan kita powder coat ulang semua gitu. Terus untuk bagian mesin, sektor mesin nanti kita turunin ya, kita turunin. Bagian blok seher bakalan kita quarter ulang ya supaya kompresinya bagus lagi. Bagian cylinder head kita lakukan ubahan di bagian noken as, porting polish, sama karburator juga nanti bakalan kita ganti ya. Karburator kita pakai Karisma, noken as pakai BRT, pakai yang RRA yang roller. Terus juga porting ya, sama nanti piston bakalan kita pakai VIM
kompresinya bakalan kita naikin sedikit ya gitu. Untuk mesin itu jadi kita lakukan ubahan supaya tenaganya lebih bagus ya, performanya. Bukan berarti untuk cari kebut-kebutan, tapi yang kita cari targetnya itu supaya motornya tenaganya lebih enak daripada yang standar. Karena sesehat-sehatnya mesin Supra ini untuk performa ya seperti itulah ya. Jangan berharap banyak ya untuk motor seperti ini lari kencang. Kalau bisa kencang tapi ubahannya banyak gitu. Oke, ya pokoknya seperti ini. Kini kita lakukan proses pembongkaran, nanti kita lanjut lagi ya. Kita update lagi ya progresnya. Sekarang udah seperti ini, kaki-kaki sudah terpasang ya. Kaki-kaki sudah terpasang. Ini tromolnya baru, jari-jarinya baru, velg juga baru, pakai aluminium merek Comet. Tadinya kita mau pakai TDR ya. Cuman yang TDR yang model gini kosong. Jadi kita mau nggak mau beli yang Comet, tapi tetap kualitasnya bagus ya. Terus ban pakai Pirelli ya. Untuk mesin sendiri, ini mesin ada ubahan sedikit di bagian piston dan juga silinder head. Ubahannya seperti apa? Seperti ini ya. Buat kalian yang mau upgrade performa untuk C series ya, itu bisa ya. Bisa langsung kontak aja, DM Instagram, lihat di kolom deskripsi gitu. Untuk ubahan mesinnya sendiri itu targetnya itu bukan untuk kebut-kebutan ya. Jadi untuk orang-orang yang merasa motor Supranya itu tenaganya loyo, tapi kepengen apa ya, pengen lebih daripada standarnya, ubahannya seperti itu gitu ya. Ini detailnya, ini belum dicuci ya, kotor tuh, masih olian. Untuk swing arm di powder coat ya, tromol juga ini powder coat ya. Terus untuk nap gear ini di vapor blast ya. Berikut juga dengan cylinder head. Kalau untuk crankcase nggak di vapor blast, tapi kita bersihkan manual ya, karena kemarin nggak dibelah mesin, jadi kita bersihkan manual ya. Sasis kita cat ulang, shock depan kita ribbon ya. Jadi request ownernya nggak suka terlalu empuk shock depannya, jadi kita ribbon ulang. Kunci kontak orsinil baru ya kurang lebih seperti ini. Segitiganya baru ya, ini kita ganti, kita beli copotan. Yang lama udah nggak center, ownernya request kalau misalkan bisa diganti aja, karena waktu itu katanya pernah di center ulang, di press tapi masih kurang, jadi ganti baru aja lah gitu katanya. Tapi ini kebetulan kita beliin copotan dan ternyata copotannya bagus ya. Udah center ya, udah bagus itu. Oke, update nya segini dulu, nanti kita lanjut lagi kalau sudah ada update yang ada progres yang lebih signifikan. Balik lagi bareng Vince Modified. Nah, selesai juga nih kita merestorasi Supra X ya. Hasilnya seperti ini. Ada beberapa spare part yang kita lakukan penggantian, seperti contohnya velg ini kita pakai aluminium merek Comet, dan juga ban pakai Pirelli. Depan belakang ukuran standar, depan 70/90, yang belakang 80/90 standar ya. Untuk bagian cover body ada beberapa yang kita ganti. Untuk bodi kasar ini semuanya bodi baru. Terus batok lampu juga baru, kupingan spakbor kanan kiri juga baru. Terus ada sayap juga yang diganti, cuman saya lupa sayapnya yang sebelah mana, tapi yang pasti itu baru, ada sayap yang baru. Untuk cover kanan kiri ini masih orsinilnya. Terus juga untuk tutup rantai juga itu kita ganti orsinil ya. Untuk mesin sendiri ini kita lakukan penggantian piston ya. Kita ganti piston, terus kita piston pakai ukuran 51, oversize 100, tapi kita bikin jenong ya, kita bikin kompresinya padat,
Terus juga untuk di bagian klep juga ada ubahan sedikit, kita backup valve. Terus untuk per klep juga itu kita lakukan penggantian pakai orinya motor lain ya, yang lebih keras dibandingkan per klepnya Grand atau Supra ini. Untuk noken as juga kita lakukan penggantian, kita custom, dan juga penggunaan RRA alias roller rocker arm ya, itu kita ganti itu. Nah, terus untuk speedometer mikanya kita ganti ya. Saklar ini original baru. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk biaya sendiri motor ini menghabiskan sekitar 17 jutaan karena banyak yang di powder coat ya, kayak misalkan jari-jari, pelek, tromol itu semuanya baru depan belakang beserta tromol ya. Terus juga swing arm itu di powder coat. Terus strippingnya ini original ya, strippingnya original. Untuk biaya sendiri itu menyesuaikan kondisi ya, menyesuaikan kondisi motor, menyesuaikan request juga gitu. Jadi untuk motor ini kurang lebih sekitar segitu, habisnya sekitar 17 jutaan. Menyesuaikan request ya, intinya menyesuaikan request dan juga kondisi motornya. Sekarang kita dengerin motornya ya, kita nyalain. Langsam ya, bisa langsam. Suara mesin juga mirip-mirip dengan suara standar, nggak terlalu kasar suaranya, walaupun ada suara ngelitik-ngelitik, tapi itu wajar karena memang noken asnya kan custom ya. Seperti itu kurang lebih. Yang pasti motornya jauh lebih bertenaga dibandingkan standarnya ya. Oke, buat kalian yang mau restorasi Supra ataupun motor-motor lain bisa langsung aja kontak nomor yang kontak DM Instagram. DM Instagram ada di kolom deskripsi ya. Jadi saya rasa cukup sekian videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Nanti kita ketemu lagi di video restorasi selanjutnya.